Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat mengeluh, dia sudah bertahun-tahun mengalami sesuatu yang mengganggu dalam pikirannya. Dia seringkali merasa bahwa hidupnya tidak bermakna. Dia padahal banyak uangnya, pengusaha baik gitu ya, dia itu uangnya banyak, usahanya sukses, istrinya juga banyak gitu, dia juga terkenal dan berkuasa. Sampai akhirnya dia pada satu kesimpulan, ini apa yang menyebabkan saya merasa hampa? Apakah karena saya tidak sholat atau tidak beribadah atau tidak taat pada Tuhan? Lalu kemudian dia melakukan ritual itu, sholat tepat waktu, kemudian dia sholat tepat waktu, kemudian dia mengikuti ritual-ritual pengajian dan seterusnya gitu ya. Dia juga tidak lupa untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah gitu. Pas itu kemudian dia jalani selama berapa tahun, tapi setiap hari ketika dia terbangun dari tidur atau saat dia beraktivitas, dia ngerasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang itu sangat dirindukan oleh dia. Sampai akhirnya suatu saat dia berubah pikiran, mungkin aku nih bukan gara-gara aku tidak sholat, gara-gara aku tidak beribadah, ini aku dikena doktrin kan. Dia cerita pada satu fase ketika dia itu sedang jadi pengusaha sukses gitu ya, uangnya banyak, di laci rumahnya penuh dengan uang, di bawah kasur dengan uang ya, di lemari juga penuh dengan uang gitu. Uang begitu mudah didapatkan. Ternyata apa yang dihasilkan, uang tidak menjamin kebahagiaan hidupnya. Lantas dia berkesimpulan, oh kalau gitu saya ini, katanya, kebahagiaan saya ini ternyata bukan gara-gara saya tidak sholat, bukan gara-gara saya tidak punya uang. Kalau orang kan hampa itu karena diantaranya nggak punya uang gitu ya. Seperti hari-hari ini kita dijangkiti oleh penyakit kekurangan vitamin D gitu ya. Vitamin D tahu kan ya, vitamin D itu uang gitu, duit. Kalau dia enggak, dia punya banyak uang, kondisi keluarganya cukup mapan gitu kan, dia juga berpengaruh, dihargai oleh banyak orang gitu, dia juga taat beribadah, tapi kok ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kenapa? Hanya pada fase kedua itu dia menyimpulkan, ini aku tuh kena doktrin para ajengan, para kiai. Mereka sih yang ngajarin aku rasa takut neraka, pengen masuk surga dan lain sebagainya. Maka dia simpulkan, jangan coba atur aku katanya, karena konsep tentang Tuhan itu banyak yang mereka ajarkan kepada aku itu salah gitu. Mereka bicara keadilan, bicara kearifan, bicara tentang doktrin-doktrin yang dogmatis gitu. Tapi pada prakteknya kehidupan sehari mereka jauh panggang dari api, dari apa yang dia bicarakan. Kalau bicara kebaikan, dia masih bicara sesuatu yang sifatnya hitung-hitungan, ya, untung ruginya gitu. Dia masih bicara kebaikannya oleh tataran dalil. Jadi menggunakan dalil sebagai senjata, menggunakan dalil hanya untuk mempengaruhi orang lain, sementara pengamalannya nihil. Nah, makanya dia simpulkan para kiai, para ajengan itu pendusta, dia bilang gitu. Ini cuma cerita ya, nggak maksud mengatakan apapun, ini cerita kisah nyata yang dialami oleh salah seorang sahabat saya. Lalu pada fase berikutnya dia mengalami kejatuhan ekonomi sampai habis gitu ya. Nah, habis sampai untuk sekedar makan pun sulit. Tapi dasar mungkin wataknya seorang pengusaha sukses ya, dia ketika dia bergerak lagi, uang dengan sangat cepat didapatkan, sama seperti fase kemarin gitu, banyak lagi uangnya. Tapi lagi-lagi kehampaan spiritual ini tidak pernah merasa bisa disembuhkan gitu. Lalu dia pun berpikir, apa nih yang menyebabkan aku bisa seperti ini? Fase berikutnya kemudian dia
mencoba untuk tidak sholat. Ya, kalau begitu aku jangan sholat aja, ngapain sholat gitu. Dia nggak sholat. Ya. Lalu, tapi rasa tidak nyaman tetap ada gitu. Sampai pada suatu saat dia merasa dalam waktu yang kurun cukup lama itu dia tidur gelisah, bangun tidur gelisah, sampai dia menggigil ketakutan, takut mati. Tapi dalam fase itu dia tetap meyakini adanya Tuhan, adanya Allah. Ya Allah, jangan matikan aku, jangan cabut nyawaku. Ini menurut saya kasus yang agak unik ya, untuk kita ceritakan dan kita ambil hikmahnya. Dan ini kisah nyata. Nah, pada fase berikutnya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu dilakukan secara dogmatis, bukan kebenaran hakiki yang dia yakini, yang ditemukan oleh jati diri seseorang manusia. Termasuk katanya Anda, saya, dari kita semua. Kita meyakini sesuatu yang dogmatis, kata orang, kata kiai, kata ustadz, kata kitab suci, gitu. Bukan kebenaran yang kita yakini secara hakiki. Konon surga tuh begini kata orang, gitu. Konon neraka tuh kayak begini. Ini cerita ya, kisah nyata sekali lagi. Jadi kesimpulan dia, kebenaran yang dia yakini atau kebenaran yang dikira oleh banyak orang itu buah dari indoktrinasi, buah dari sesuatu yang dimasukkan dari ajaran-ajaran doktriner. Tapi seorang itu belum mengalami itu. Nah sekarang katanya dia menyimpulkan bahwa antara ibadah atau tidak ibadah itu urusan saya. Tapi dia tetap meyakini adanya sosok Maha Pencipta. Mari kita amati kasus ini dari perspektif psikologi. Pertama, saya ingin mengetengahkan seorang psikolog asal Austria kalau tidak salah, namanya Viktor Emil Frankl. Siapa? Viktor Emil Frankl. Dia menulis psikologi eksistensial dan dia mengarang sebuah buku Man is Search for Meaning. Manusia mencari makna. Nah, sama persis seperti yang dialami sahabat saya tadi, bahwa kehampaan spiritual ini dialami oleh manusia pada saat dia mengalami keterlemparan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini agak nyinggung dengan filsafat Martin Heidegger ya, seorang filosof dari Jerman gitu ya. Kata Heidegger hampir mirip kata Heidegger itu, kita tuh ada keterlemparan terhadap ada, Dasein ya. Aduh, ini kita agak filosofis ngebahasnya. Jadi seorang mengalami kehamparan spiritual karena dia tidak mengikatkan diri pada satu komunitas tertentu ya. Nah, ini yang dicari manusia itu bukan kelimpahan harta sebetulnya, bukan pada sosok pasangan yang sempurna tentunya, bukan pada jabatan tertentu yang sangat-sangat prestisius gitu ya, bukan pada atribut-atribut tertentu, tetapi yang dicari oleh seorang manusia adalah kebermaknaan diri. Anda boleh jadi hidup jadi seorang biasa, makanan Anda seperti layaknya kebanyakan orang, pakaian Anda biasa saja, rumah Anda pun biasa, istri Anda pun biasa, pekerjaan Anda pun biasa, tapi Anda mengalami ketenangan batin. Inilah oleh Viktor Emil Frankl disebut bahwa kebermaknaan diri. Jadi tiap manusia, yang dicari oleh tiap manusia itu bukan sesuatu di luar dirinya gitu, sesuatu yang itu bisa hilang dan bisa ada. Pakaian bisa hilang, bisa ada. Makanan juga sama, status juga bisa hilang, bisa ada. Tapi sesuatu yang secara internal, secara inherent ada dalam dirinya, dan itu kebermaknaan diri. Dan ini yang menjangkiti kebanyakan orang pada saat di dunia modern hari ini ya. Sesuatu yang maknawi itu hilang. Kita lihat banyak kasus ya, artis-artis yang hidupnya berkelimpahan, tapi mereka mencari tempat terpencil sebuah gua dan dia hidup di sana gitu, karena merasa hampa. Ada juga yang pesohor yang dia mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri karena dia merasa hampa gitu. Nah, ini yang kita alami hari ini, bahwa banyak orang yang sudah pada titik kulminasi tertentu, dia kehilangan makna dalam hidupnya. Lalu ada juga seorang filosof, Erich Fromm.
Erich Fromm asal Austria juga kalau nggak salah, berkebangsaan Jerman kalau nggak salah, cuman berdekatan dengan Austria ya. Dia mengarang satu buku diantaranya Man Escape from Freedom, Escape from Freedom, lari dari kebebasan. Kata Fromm, manusia pada dasarnya mengalami dua sisi yang kontradiktif sekaligus saling melengkapi, yaitu apa? Hasrat ingin bebas dan hasrat ingin terikat. Manusia itu berjuang sejak zaman Renaissance, sejak zaman Weltanschauung gitu ya. Itu mengalami satu perjuangan untuk bebas dari perbudakan, dari hegemoni doktrinal agama waktu itu ya, doktrin gereja waktu itu, dari budaya-budaya yang hegemonik, budaya-budaya yang sifatnya feodal gitu. Berjuang manusia dari perbudakan. Lalu pada saat manusia sudah modern, sudah merdeka, maka ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Lagi-lagi tentang arti diri, meaningfulness, kebermaknaan ya, kebermaknaan diri ini yang hilang. Lalu sisi yang kedua dari seorang manusia adalah dia ingin terikat ya. Seseorang yang mungkin mengikatkan diri pada satu komunitas tertentu, ideologi tertentu, agama tertentu, dia tidak bebas, dia diikat oleh satu dogma, aturan, tata cara, kemudian doktrin tertentu yang membuat akal, pikiran, dan hatinya diikat pada ideologi tersebut. Orang tersebut tidak bebas, tidak merdeka. Tapi orang yang mengikatkan diri pada organisasi, pada ormas, atau pada ideologi tertentu, dia merasa bermakna. Nah, ini kata Fromm, dua hal ini seperti siang dan malamnya, gelap dan terangnya, panas dan dinginnya, yin dan yang-nya gitu. Jadi manusia pada satu sisi hasrat untuk bebas ada, hasrat untuk terikat ada. Yang dialami manusia modern hari ini adalah dia tidak seimbang antara dia bebas dan terikat. Bebas yang terlalu ekstrim menghasilkan gangguan jiwa. Terikat yang terlalu ekstrim, dia juga sama gangguan jiwa. Lalu apa yang harus manusia lakukan? Mencari keseimbangan. Jika otak kanan Anda yang dominan, maka imbangi dengan otak kiri. Otak kiri yang terlalu dominan harus diimbangi otak kanan. Jika Anda terlalu berpikir kritis, matematis, serba hitung-hitungan, belajar Anda untuk merasakan, belajar Anda untuk berempati pada orang lain, belajar untuk berimajinasi, belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sebaliknya, ketika Anda terlalu ekstrim dalam kegiatan-kegiatan sosial, mengolah sisi rasa gitu ya, maka jika terlalu dalam juga Anda termasuk orang yang tidak berkembang, Anda termasuk orang yang gangguan jiwa. Maka seimbangkan, karena sebaik-baiknya urusan adalah yang berada di tengahnya. Khairul umur awsatuha, kata Islam. Sebaik-baiknya urusan adalah yang di tengahnya. Jadi kalau di Al-Quran itu ummatan wasaton ya, litakunu syuhada 'alan nas. Jadi umat Islam ini umatan yang wasaton, yang pertengahan, yang ada di tengah. Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Umat yang menjadi penengah antara keras dan halusnya, antara panas dan dinginnya, antara dunia dan akhiratnya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunya hatta yusiba minhum jami'a wa inna dunya balagun al akhirah, kata Rasulullah. Bukan yang terbaik di antara kamu yang meninggalkan dunianya hanya untuk mengejar akhiratnya, dan bukanlah kamu yang terbaik yang mengejar dunianya terus meninggalkan akhiratnya, hatta yusiba minhum jami'a, sampai melakukan kedua rasa seimbang. Wa inna dunya balagun il akhirah, karena sebenarnya dunia adalah media atau fasilitas untuk sampai kepada akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Demikian paparan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.